Nah, ini yang lebih menarik ya, pergeseran grafik fungsi. Mungkin ini juga sudah disimak di videonya. Sebenarnya pergeseran garis fungsi ini adalah ketika kita mau menggambar fungsi yang kita sebelumnya sudah tahu fungsi dasarnya. Fungsi dasar itu apa? Pada misalnya fx sama dengan x kuadrat, itu kan kita tahu ya polanya dia bentuk parabola menghadap ke atas gitu. Nah, ini dengan adanya pergeseran grafik fungsi ini kita akan lebih akan memudahkan kita untuk menggambar fungsi yang lebih rumit. Jadi kita tidak perlu membuat list daftar titik-titik seperti yang tadi dengan cara konvensional. Ini caranya lebih canggih. Caranya gimana? Di sini perhatikan ada dua rumus pergeseran, yaitu pergeseran secara vertikal dan horizontal. Hati-hati, di sini ada perbedaan ya. Kalau pergeser secara vertikal berarti yang kita tambah dengan suatu konstanta K itu adalah si Y-nya pada dasarnya. Jadi awalnya saya punya fungsi Y sama dengan fx, kemudian mau saya geser. Gesernya kemana? Ke atas atau ke bawah? Berarti yang saya tambahkan si Y-nya, berarti nanti Y sama dengan fx ditambah dengan suatu konstanta K. Nah, kemudian geser ke atas atau ke bawahnya ini bergantung pada konstanta K ini. Kalau K-nya positif, maka nanti gesernya ke atas sebesar berapa? Sebesar K satuan. Tapi kalau K-nya ini negatif, maka nanti digesernya ke bawah. Sebesar apa? Sebesar nilai mutlak K satuan. Kayak gitu. Contohnya langsung saja di sini. Saya punya grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat. Tadi grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat, kalau kita gambarkan, tadi bentuknya gimana di bidang kartesius? Kurva U. Ya, saya punya sumbu X, ke sana sumbu Y. Ingat, hati-hati di sini domainnya tidak di state secara ini ya. Berarti ini domainnya semua bilangan real kan kalau kayak gini. Nah, berarti kurvanya ini tadi sudah kita gambar. Bentuk kurvanya ya kurang lebih kayak gini ya, lengkungan ke sana terus kayak gitu karena domainnya dari min tahingga sampai tahingga kayak gitu. Nah, kemudian tadi di sini ada aturan mainnya seperti ini. Ini yang B, ini kira-kira gambarnya kayak gimana? Kalau tadi saya punya Y sama dengan X kuadrat, itu gambarnya kayak gini. Nah, di sini ditambah berapa Y-nya? 1. Ditambah 1. Kalau ditambah 1, berarti tadi saya harus menggeser ke atas atau ke bawah? Satu-satuan ke atas. Ke atas. Karena ini positif atau negatif? Positif. Oh, berarti saya harus menggeser ke atas sebesar 1 satuan. Misalnya 1 satuan di sini. Berarti pola gambarnya, tren gambarnya tetap sama. Tapi ini digeser ke atas 1 satuan. Jadi lengkungannya ke sana terus. Nah, itu. Kalau mau kita tandai, ini adalah gambar yang B. Ini tadi gambar yang A. Nah, kemudian kalau yang C digeser kemana? Ke atas 2 satuan. Duanya dihitung dari mana? Ke atas juga. 2 satuannya dihitung dari mana? Dari ini ya. Dari yang ini 1, ini 2. Ini tadi 1, di sini 2. Berarti Y sama dengan X kuadrat plus 1, ini kita angkat ke sana. Nah, gitu ya. Ini gambar yang C. Seperti itu. Nah, kalau yang D gimana? Ke bawah. 2 satuan ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. 2 satuan. 2 satuannya dihitung dari mana? 0,0. Dari awal. Berarti ini min 1, di sini min 2. Berarti 2. Kurvanya kayak gitu. Ini yang D. Seperti itu. Paham ya? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Lanjut. Selanjutnya yang kedua, yaitu digeser secara horizontal. Nah, hati-hati kalau digeser secara horizontal, yang kita tambah itu X-nya. Kalau tadi yang ditambah kan Y-nya sebenarnya, ini kan. Kalau sekarang X-nya horizontal, tapi ini
rada sedikit membingungkan, tapi kalau konsepnya kepegang tidak akan bingung ya. Jadi kalau di sini X ditambah H, ketika hanya positif, justru dia digeser ke kiri sebesar H satuan. Tapi ketika H-nya negatif, dia digeser ke kanan sebesar nilai mutlak H. Kayak gitu. Langsung saja kita ilustrasikan di contoh 1.4. Tadi kita punya kurva untuk Y sama dengan X kuadrat, itu kurva dasarnya kayak gini. Ini adalah gambar Y sama dengan X kuadrat atau yang poin A. Sekarang yang poin B. Yang poin B dimintanya apa? Disuruh menggambar X plus 3 dikuadratkan. Ini berarti digeser ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Ke kiri. Sejauh berapa? 3 1. Tiga Berarti satuan. 1, min 1, di sini min 2, kemudian min 3. Berarti nanti kurvanya ada di sini nih dimulainya. Ini ke sana. Trennya tetap kita bawa kayak gitu. Nah, ini gambar yang B. Kalau yang C digeser kemana? Kanan. Kanan. Sejauh berapa? Dua satuan. Ya, berarti di sini ada 1, di sini 2. Dimulai dari sini. Kemudian kita tarik ke sana. Kayak gitu ya. Ini gambar yang Ya, Bu. C. Sekarang misalnya saya punya soal yang saya kombinasikan. Di sini saya punyanya soal disuruh menggambar bentuknya misalnya nomor 3 ya. Y sama dengan X min 2 dikuadratkan ditambah 3. Gambar kurvanya gimana kira-kira? Ingat, untuk yang ini tadi gambar kurvanya, kurva dasarnya apa? Y sama dengan X kuadrat kan? Kuadrat. Iya. Nah, tadi kalau saya punya gambar dasarnya Y sama dengan X kuadrat, berarti kan saya punya ini. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Ini sana sumbu X, ke sana sumbu Y. Nah, ini dulu, hati-hati. Ini digeser kemana? Kanan. Kanan. Sejauh berapa? Dua satuan. Berarti 2 di sini. Kemudian nanti digeser lagi kemana? Ke atas. Ke atas. Sejauh berapa? 3 Tiga satuan. 3. Berarti kira-kira di sini ya. Berarti nanti kurvanya jadi gimana? titiknya di Begini ya. Ini untuk Ya, gambar Bu. Y sama dengan X min 2 kuadrat ditambah 3. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Lancar jaya ya. Mudah sekali kan kalkulus ternyata? Lumayan. Nanti soalnya kaget. Tunggu, kita masuk ke halaman ini. Halaman terakhir nih. Scaling dan pencerminan. Di sini kita akan pelajari dulu scaling. Kalau saya punya C lebih besar dari 1, nanti kita bisa melakukan penskalaan grafik. Yang tadi awalnya kita punya Y sama dengan Fx gitu. Penskalaan grafik itu ada 2 juga, yaitu penskalaan secara vertikal dan penskalaan secara horizontal. Kalau secara vertikal nanti bentuknya kayak gini, Y sama dengan CFX, maka grafik Fx tadi dia ditarik ke atas, ditarik secara vertikal dengan faktor sebesar C. Kemudian kalau Fx tadi saya kalikan dengan 1/C, berarti grafik awal tadi dia dikompres, ditekan dengan faktor sebesar C. Kayak gini. Nah, kalau horizontal gimana? Ya berarti ditarik ke arah kanan kiri gitu ya. Ditarik, kalau ditarik berarti ya ditarik ke arah kanan. Kalau dikompres berarti dia didorong
seakan-akan gitu kan ya, didorong secara horizontal berarti dimampatkan. Nah, tapi hati-hati di sini. Kalau tadi vertikal berarti C ini menjadi pengali F, seper-C juga menjadi pengali F ketika dikompres gitu ya, kalau vertikal. Kemudian kalau horizontal, C ini menjadi pengali si X. Maka kalau F sama dengan CX, dia ditekan secara horizontal dengan faktor sebesar C. Nah, di sini ada tipe, ini harusnya X per C di sini ya. Nah, kalau Y sama dengan Fx per C, berarti dia ditarik, stretch gitu ya, ditarik secara horizontal dengan faktor sebesar C. Oke, sebelum ke pencerminan, langsung saja coba contoh ini untuk yang penskalaannya. Kalau saya punya fungsi Y sama dengan F akar X, saya punya fungsi Y sama dengan akar X, berarti fungsi yang seperti ini, domainnya gimana? X anggota bilangan real dengan syarat X-nya lebih besar sama dengan 0 gitu kan ya? Iya. Nah, berarti gambarnya kira-kira gimana? Tadi karena kita belum tahu gambar dasarnya ya, berarti ya kita harus membuat list dulu. X sama Fx. Kayak gini. Kemudian kita buat listnya. Nah, di sini dimulai dari 0. Biar memudahkan kita ya ambil aja yang bulat-bulat. 0, 1, 2, 3, 4 kayak gini. Nah, berarti dari sini kalau 0 kita akan mendapatkan efeknya berapa? 0. 1, 2, akar 2. Kemudian 3, akar 3, 4, 2, dan seterusnya gitu ya. Oke, kita mengambil ini saja. Berarti kalau 0 nanti 0,0. Kemudian di sini kita buat skalanya ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, nanti akan menghasilkan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau 0, 0,0, 1 kita akan dapat titiknya kurang lebih ada di sini. Kalau 2 menghasilkan akar 2. Akar 2 itu kan lebih dari 1. Ya, kira-kira ada di sini gitulah ya. Kemudian kalau 3 akan menghasilkan akar 3. Akar 3 juga dia lebih dari 1. Berarti tapi di bawahnya 2 gitu kan ya. Berarti ada di sini, kemudian nanti untuk 3-nya ada di sini gitu. Nah, nanti kurvanya kurang lebih nanti ke sini, kalau kita teruskan pasti akan ke sana kayak gitu ya. Ini gambar kurva untuk Y sama dengan akar X. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penskalaan secara vertikal dulu. Kalau secara vertikal, misalnya saya akan melakukan penskalaan Y itu sama dengan 3 akar X. Nah, berarti kalau saya punya Y sama dengan 3 akar X, nanti di sini kita akan punya ini baru kan? Langsung saja di sini saya gandengan ke sini ya. Di sini tadi kalau fx itu sama dengan akar x akan seperti ini. Sekarang saya punya fx-nya itu sama dengan 3 akar x. Berarti di sini akan dapat berapa? 0, 3, 3 akar 2, 3 akar 3, di sini 6 dan seterusnya, gitu kan ya? Nah, berarti ini artinya apa? Kalau 0 ya tetap 0. Kemudian kalau 1 akan menjadi berapa dia? 3. Berarti 1, 2, 3. Oh, berarti kalau 1 posisinya nanti akan ada di sini. Jadinya kemudian kalau dia 2 menjadi 3 akar 2. 3 akar 2 akan lebih sedikit naik ke sini, gitu kan ya? Kemudian nanti ini juga akan naik semuanya kayak gitu. Nah, berarti nanti grafiknya untuk yang itu kita tarik dari 0,0 di sini, ini ke sana. Jadi kurang lebih jadi seperti itu, gitu kan ya? Nah, tadi grafik fungsi yang awalnya Y sama dengan akar X seakan-akan kita tarik ke atas secara vertikal. Kita tarik. Ini tadi kan stretch kan ya bahasanya, ditarik. Tapi ingat, hati-hati, menarik ya, bukan menggeser. Di sini nolnya tetap ada di sini. Jadi kayak ya gimana ya, kebayang nggak sih kalau saya punya di sini kemudian nanti dia ditarik ke sana gitu. Nah ini yang namanya sebagai penskalaan. Tapi dia penskalaannya secara vertikal dan C-nya ini sebagai pengali C kali Fx kayak gitu. Berarti dia ditarik ke atas gitu.
Nah, selanjutnya kalau dikalikan dengan 1/C, kebayang nggak kira-kira dia akan di mana? Dikompres. Dikompres itu berarti Semakin nanti dia bawah. akan kemana? Pasti akan turun ke Makin bawah, bawah. kayak gitu. Berarti nanti kalau misalnya di sini fx-nya itu sama dengan 1/3 akar x, ya berarti dia akan turun. Ya nanti di sini nolnya tetap akan di sini. Berarti dia akan ditekan gitu kan ya. Awalnya di sini dia Iya, Bu. digencet, ditekan ke sana, berarti akan turun ke situ kayak gitu. Nah, sekarang misalnya nanti ditarik secara horizontal. Kalau horizontal berarti nanti misalnya saya punya fx-nya itu menjadi akar 3x. Nah, berarti di sini yang awalnya x-nya di sini berarti x-nya yang digeser kan kalau di sini. Ya nanti simulasikan aja. Kalau misalnya saya punya fx sama dengan akar 3x, yang awalnya x-nya 1, di sini akan menjadi berapa? X-nya 1 masuk ke sini akan menjadi berapa? 0 dulu deh. 0 akan 0. Kemudian kalau 1 di sini akan menjadi berapa? Akar 3. Akar 3. Di sini akan menjadi akar 6. Kemudian di sini akan 6. menjadi akar Akar 9 dan seterusnya gitu ya. 9. Jadi akar 12. 12. Nah, ini nanti kalau 1 di sini dia akan menjadi 0 tetap 18, 0,0. Bu. Sorry. 18 ya? Kok 18 sih? Kan 4 kali 3. 12. 12. Ya. Iya. Oke. 12. Itu ya, bener kan? 0 dengan 0 akan 0,0. Saya ganti warna deh. Kemudian 1, akar 3. 1 dia nanti akar 3 akan naik di sini kan? Iya. Akar 3 tadi kira-kira ada di sini, gitu kan? Kemudian 2, akar 6. Akar 6 itu berapa? Masih di atas 2 ya? Di atas 2, di bawah 4. Berarti kayak gitu. Ya, nanti trennya kayak gini nih. Dia seakan-akan ditarik secara horizontal kalau di sini. Jadi dia kayak diseret ke arah kanan kiri gitulah ya. Tapi kalau di sini kalau dia pengalinya itu akar 3x berarti dia digeret ke arah kanan atau ditarik ke arah kanan. Kemudian kalau di sini nanti fx sama dengan 1 akar x per 3 berarti seakan-akan dia dikompres, ditekan ke arah 0,0 kayak gitu. Kebayangkan ya? Kebayang. Itu tentang penskalaan. Nah, kalau pencerminan gimana? Nah, kalau pencerminan yang ngikutin dua konsep ini. Kalau dia y sama dengan min fx, artinya tadi c-nya sama dengan min 1, berarti dia fx itu dicerminkan terhadap sumbu x. Kalau y sama dengan f min x, berarti grafik tersebut dicerminkan terhadap sumbu y. Ya, ilustrasinya pakai yang tadi aja. Kalau saya punya y sama dengan akar x, berarti tadi grafiknya kuning kurang terlalu jelas ya. Bentar. Saya punya tadi y sama dengan akar x, tadi gambar grafiknya kayak gini kan, y sama dengan akar x. Nah, sekarang saya mau menggambar y sama dengan min fx. Nah, di sini kan fx-nya itu sebenarnya si akar x itu sendiri. Berarti kalau y sama dengan min fx berarti min akar x gitu kan. Nah, berarti kalau y sama dengan min akar x, tadi dia dicerminkan terhadap sumbu apa? Sumbu x. Sumbu x-nya di sini. Nah, berarti kalau misalnya kalian posisinya ada di lengkungan ini, kalian kacanya si sumbu x ini, nanti gambar kalian itu nanti akan kebentuknya kayak gimana? Di sini kan? Sebelah kiri. Nah, ini adalah y sama dengan min akar x. Nah, sekarang kalau misalnya saya punya y sama dengan min kayak gini, berarti nanti seakan-akan kalau kalian posisinya ada di lengkungan biru ini, kalian seakan-akan ngaca di sumbu y. Berarti gambar kalian jadi kayak gimana di kaca? Ke kiri. Gini kan? kiri. Cermin ke kiri. Nah, ini adalah gambar untuk y sama dengan akar min x kayak gitu. Min X. Sesuai kan ya? Iya, Bu. Iya enggak? Kalau y sama dengan
akar min X ini domainnya di mana? Domain ini di mana? Min akar X harus lebih besar sama dengan 0 kan? Berarti X-nya kurang dari sama dengan 0. Berarti X-nya kurang dari sama dengan 0. Sesuai dengan gambarnya, domainnya kan ada di sini. Sumbu negatif kan? X negatif. Kayak gitu. Oke, paham ya?